Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategi Pengajaran Moral Agama Anak Usia Dini, Ibu Jihan Afi Yusrina, SPDI MSI. Yang terhormat mahasiswa-mahasiswi Universitas IFET Semarang, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Bunda Yuyun Nurul Inayah, yang kedua ada Bunda Siskawati, yang ketiga ada Bunda Fitratun Afifah, yang keempat ada Bunda Umeroh, yang kelima ada Bunda Muamaliyatul Rizkiyah, yang keenam ada Bunda Novianti, yang ketujuh ada Bapak Suridi. Di sini kami akan mempresentasikan materi hakikat perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suridin dari RVLC Pokjar Tegal Selatan, Prodi PG PAUD, akan menyampaikan sebuah esensi perkembangan anak pada anak usia dini atau perkembangan pendidikan moral keagamaan pada anak usia dini. Anak adalah generasi penerus di keluarga dan bangsa dan agama. Untuk itu perlu mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang cukup, sehingga berpotensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, berkembang dengan tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian yang tangguh, yang dimiliki berbagai macam kemampuan, keterampilan yang bermanfaat oleh orang, bisa dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, oleh orang lain. Oleh karena itu penting bagi keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini ikut berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan, sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Pentingnya nilai-nilai agama dan moral bagi anak usia dini dalam hal ini tentu sebagai orang tua lah yang paling bertanggung jawab, karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga, tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi merupakan lembaga pendidik. Oleh sebab itu kedua orang tua Selanjutnya, tahapan perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama, yun reflektif. Menurut John Eckhart dimaknai sebagai tidak mendalam, tidak atau kurang dapat memikirkan secara mendalam, atau anak tidak dapat merenungkannya. Yang kedua, egosentris, yaitu memiliki makna lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri dalam segala hal, tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya.
Selanjutnya, tahapan perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama, yun reflektif. Menurut John Eckhart dimaknai sebagai tidak mendalam, tidak atau kurang dapat memikirkan secara mendalam, atau anak tidak dapat merenungkannya. Yang kedua, egosentris, yaitu memiliki makna lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri dalam segala hal, tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu misunderstand. Misunderstand adalah sifat salah mengerti atau keliru menangkap atau memahami. Setiap manusia memiliki kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, dan sebagainya. Terkadang akan terjadi salah pemahaman atau salah mengerti. Misunderstand berarti artinya salah paham. Ketika kita membicarakan tentang berbagai hal yang bersifat abstrak tentang ajaran agama kepada orang dewasa, kita tidak dapat menjamin bahwa apa yang kita maksud akan mampu dipahami dengan 100% benar oleh orang dewasa tersebut. Makanya setiap manusia itu memiliki perbedaan kecerdasan, daya ingat, dan daya tangkap. Misunderstand juga akan muncul di kalangan anak usia dini ketika kita mengenalkan berbagai hal yang terkait dengan perkembangan nilai-nilai agama. Ya, makanya anak usia dini ini mudah salah paham apa yang kita sampaikan atau kita kenalkan kepada anak-anak. Adapun ilustrasi kasus anak yang mengalami kesalahpahaman dalam mempelajari ajaran agama. Contohnya, yang pertama, ketika anak mendengar bahwa Allah itu Maha Besar. Mendengar kata besar saja, si anak ini akan berpikir besar itu berarti bisa jadi tinggi, luas, ya, lebar. Mereka akan mengartikan seperti itu. Allah itu besar, tinggi. Terus contoh yang kedua, ketika anak mendapat penjelasan bahwa Allah itu Maha Pemberi atau Penyayang. Mendengar kata pemberi saja, si anak akan berpikir atau langsung meminta lewat doa dan akan diberi secara langsung. Meminta, contohnya berdoa, meminta es krim, permen, atau yang lainnya. Ya, mereka akan berpikir Allah itu akan memberinya secara langsung. Yang ketiga, ketika anak mendengar bahwa Allah itu Maha Melihat. Mendengar Maha Melihat saja, anak itu berarti langsung mengartikan melihat segalanya. Mereka akan berpikir mata Allah itu besar sehingga bisa melihat semuanya. Seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik harus mengenalkan tentang ajaran agama itu secara luas agar tidak terjadi salah paham atau misunderstand. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bunda Humairah. Selanjutnya, tahapan nilai-nilai keagamaan anak usia dini, verbalis dan ritualis.
di mana anak usia sekitar 3-6 tahun berada pada pertumbuhan dengan kosakata yang sangat pesat. Elizabeth BH juga pernah mengungkapkan bahwa setiap anak belajar berbicara dan mereka ada putus-putusnya. Nah, kemampuan baru ini diperoleh dalam usia 3-6 tahun. Kemampuan berbahasa anak. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pendidik dalam masalah ini yaitu yang pertama ada latihan dan rutinitas. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini yaitu pengalaman langsung, pengalaman hal yang kritis. Pengalaman langsung mereka belajar dari badan mereka seperti dengan cara melihat, mendengar, mencium, mencicip sesuatu secara fisik hadir di hadapannya. Kita juga dapat memperkenalkan kegiatan keagamaan dalam acara ritual keagamaan. Contohnya agama Islam. Kita dapat mengajak anak melakukan praktek sholat, berwudu, atau kita dapat mengajak anak berkunjung ke masjid atau musala terdekat. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya imitatif. Imitatif biasanya anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat dan saksikan secara langsung. Mereka banyak meniru dari apa yang mereka lihat dan saksikan langsung. Ada beberapa prinsip dasar yang sangat perlu diperhatikan dalam mengkaji tahapan perkembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini, yaitu Esensi pengembangan nilai keagamaan anak harus menekankan pada aktivitas anak sehari-hari, dimulai dari bangun tidur, mandi, berpakaian, dan kegiatan lainnya sampai anak tidur kembali. Itulah esensi yang sesungguhnya harus kita warnai dan lengkapi dengan nilai keagamaan. Setiap langkah dan perilaku anak jika diwarnai dengan nilai keagamaan tentu akan menjadi suatu kebiasaan yang positif sekaligus mendekatkan anak dengan perilaku agamis. Target, sasaran yang hendak dicapai pada saat kita akan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak TK. Target ini didasarkan pada dua pemikiran pada hakikatnya anak. Satu, dilahirkan dalam keadaan suci. Maka ayah dan ibunya lah yang turut menentukan mau menjadi pemeluk agama apa kelak di kemudian hari. Dua, pada awal kehidupan anak yang normal, tentu akan melalui tahapan tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan atau tinjauan psikologis. Dari target tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak positif yang berkembang pada dimensi kemanusiaan itu sendiri, yang meliputi fisik, akal pikiran, akhlak, perasaan, kejiwaan, estetika, dan kemampuan sosialisasinya yang diwarnai dengan keagamaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin A atau yang keempat. A. Hakikat spiritual queen. Spiritual queen pada anak harus dimulai dari awal kehidupan anak, peran orang tua, dan lingkungan. Baik, rumah queen serta sekolah sangatlah penting dalam pengembangan spiritual anak. Kompetensi perkembangan moral dan nilai agama. Untuk anak 3-4 tahun, anak mampu meniru dan mengucapkan bacaan doa-doa, lagu-lagu keagamaan, dan gerakan beribadah sederhana serta mulai berperilaku sopan. Untuk anak 5-6 tahun, anak mampu mengucapkan bacaan-bacaan doa, lagu-lagu keagamaan, dan gerakan-gerakan beribadah secara sederhana serta belajar berperilaku baik dan sopan untuk potret adalah gambaran perkembangan kurikulum di negeri kita yang tidak kejelasannya dari tahun ke tahun. Ketidakjelasan tersebut tentu merupakan indikasi betapa kita kurang adil dalam memperlakukan anak didik terhadap pembentukan kepribadian dan perkembangan berbagai potensi yang ada di diri anak. Bila
Bila kondisi seperti ini diberikan begitu saja, tentu jangan salahkan anak jika dalam perkembangan hidupnya mengarah pada penguasaan potensi akademis belaka dan sangat minim dalam penguasaan aspek nilai keagamaan. Jika diperhatikan kebutuhan pokok manusia dalam pandangan orang sekuler, hal itu hanya meliputi kebutuhan makan, tidur, minum, dan seks. Kalau hanya berpotensi pada 4 tersebut, tentu kita bisa bertanya, apa bedanya dengan kebutuhan hewan? Kesadaran inilah seyogianya mampu meningkatkan kita bahwa bukan hanya hal tersebut yang kita butuhkan. Kita pun butuh ajaran agama, bimbingan Tuhan, dan nasihat kebenaran hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implikasi spiritual quotient dalam kehidupan anak sebagai individu dan anggota masyarakat. Implikasi spiritual quotient dalam kehidupan anak usia dini hanya bersifat pengetahuan awal yang berfungsi sebagai pengingat dan pembatas dalam menentukan sikap serta perbuatannya. Peran guru dalam pengembangan spiritual quotient anak. Guru memiliki peran sebagai stimulator, motivator, dan fasilitator yang perlu menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Tanpa spiritual aktif dan konstruktif yang optimal, sebaik apapun strategi yang ditetapkan, memberikan dampak yang kurang baik. Selain peran guru, semua pihak juga harus memberi dukungan yang sama untuk mengembangkan spiritual quotient, termasuk orang tua dan lingkungan masyarakat. Tanpa komitmen yang jelas dari semua pihak dan tidak dimilikinya konsisten dari semua pihak, justru disitulah awal kerusakan spiritual quotient yang akan melanda anak bangsa. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.